Ya, pastinya memang menjadi fokus dari pemerintah ketika kasus-kasus tinggi di dua wilayah, salah satunya tadi adalah di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bahkan juga nanti kita akan membahas bahwa ini juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Harusnya saat ini masyarakat tahu betul bahwa ini sudah tidak main-main lagi. Karena yang terjadi di wilayah Bangkalan, Madura ini tingkat kematiannya sangat tinggi. Dalam waktu kurang lebih 24 jam, pasien yang datang ke rumah sakit meninggal dunia. Ini apa yang terjadi? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru di sini. Selamat malam. Assalamualaikum dokter. Selamat malam, Assalamualaikum Caca, apa kabar? Kabar baik dokter, dan kita juga telah tersambung ya dokter. Di belakang saya ini sudah hadir di sini Pak Imam Prasojo. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Selamat malam, assalamualaikum salam. Dan juga saya sudah melihat Dr. Farhad Suryaningrat yang merupakan Wadir Pelayanan RSUD Bangkalan Madura. Selamat malam dok. Selamat malam Mbak. Ya, sebelum saya ke Dr. Erlina dan juga Pak Imam, mungkin saya ke Dr. Farhad terlebih dahulu dok. Saat ini apa atau kondisi terkini di RSUD Bangkalan seperti apa? Karena kalau kita di Jakarta begitu prihatin sampai IGD-nya harus lockdown karena banyak tenaga kesehatan ini positif atau terpapar. Apa yang terjadi di sana dok? Terima kasih Mbak. Jadi kondisi yang kami alami itu sejak kurang lebih 3-4 hari belakangan ini memang ada peningkatan yang sangat signifikan angka kunjungan ke rumah sakit pasien COVID. Jadi yang awalnya kami hanya menyediakan kurang lebih 22 bed pasien isolasi, itu dalam 1 minggu terakhir ini kami meningkatkan sampai 90 bed. Puncaknya pada hari Kamis, Jumat, Sabtu kemarin itu terjadi stagnasi di IGD, stagnasi di kamar mayat, sehingga pada Sabtu kemarin kami teman-teman itu meminta izin kepada Bupati selaku pemilik rumah sakit untuk melakukan lockdown di IGD karena sudah stagnasi. Nah, cuman pada hari Minggu kemarin setelah rapat koordinasi dengan provinsi, kami diminta full support oleh Kadinkes Provinsi dan oleh Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pembukaan dan apa-apa yang dibutuhkan akan segera dipenuhi. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan menambah ruang isolasi sampai ke angka 140, kurang lebih akan menambah 50 bed isolasi. Karena kondisinya memang ini berbeda dibandingkan dengan kejadian COVID puncak pada Desember kemarin. Desember kemarin banyak kejadian COVID itu masih dalam gejalanya antara ringan, sedang, berat. Sekarang ini yang cukup mengkhawatirkan buat kami, hampir rata-rata yang datang ke IGD kami itu sudah mengalami gejala yang cukup berat, sedang sampai berat. Bahkan rata-rata sudah mengalami desaturasi. Ya, sehingga akhirnya itu yang membebani kami, Pak. Tapi untungnya dengan rapat koordinasi kemarin, kami sudah langsung membuka lagi IGD pada hari Minggu kemarin, tidak sampai 24 jam. Itu sudah membuka lagi dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini juga pasien-pasien yang tidak bisa di-over oleh kami, oleh Kadinkes Provinsi difasilitasi di rumah sakit penyangga, beberapa di Surabaya, dan itu sudah berjalan. Dan kami juga sudah mulai melakukan pelayanan secara normal dan terus berkoordinasi. Saya kira itu Mbak dari kami. Dokter, sebenarnya apa sih yang terjadi di wilayah Bangkalan Madura atau mungkin di RSUD Bangkalan ini? Kenapa bisa nakes positif? Kenapa banyak warga yang positif? Jadi kalau ini berbeda Mbak, ini berbeda dengan yang terjadi kalau dulu seringkali terjadi klaster kesehatan. Kalau sekarang ini adalah klaster keluarga. Sebenarnya puncak itu ada di suatu kecamatan di Bangkalan, yaitu Kecamatan Arosbaya. Di situ itu memang rata-rata hampir dari situ. Dari Kecamatan Arosbaya itu yang ke UGD kami. Jadi itu yang membedakan, jadi yang nakes yang terkena ini bukan tertular dari rumah sakit, hampir rata-rata yaitu tertular dari keluarga. Jadi ada satu nakes kami itu yang ayah mertuanya dan ibu mertuanya terpapar, bahkan sampai meninggal. Suaminya sekarang kritis di Surabaya, dia juga positif tapi sehat. Jadi istilahnya ini lebih ke arah kluster keluarga. Jadi kalau menurut surveillance yang dianalisa di Dinas Kesehatan itu kurang lebih karena faktor mudik, Mbak. Jadi orang Madura itu memang mudik ya. Walaupun larangan mudiknya sudah ditetapkan, tapi sebelum larangan ditetapkan itu mereka sudah pada mudik. Kemudian ada beberapa kluster kecurigaan indikasinya ke arah kumpul-kumpul setelah Lebaran. Itu yang transmisi lokal yang diindikasikan ke arah situ, Mbak. Oke, Dok, saat ini total korban, baik juga korban meninggal, berapa banyak?
Kalau dari lonjakan kemarin menurut dari data Kadinkes kurang lebih ada 34 dalam 1 minggu terakhir ini, 2 minggu terakhir ini. 1 minggu terakhir, sorry. Yang meninggal dunia berapa orang? 34, Mbak. Wah, 34. Yang lonjakan kasusnya yang positif? kurang lebih 200. Waduh, Ya. banyak sekali. Oke. Iya. Iya, saya kemudian ke Dokter Elina. Dokter, ini yang menjadi fokus saya di sini adalah bahwa berawal dari klaster keluarga, kemudian pergilah ke rumah sakit, baik berobat atau mungkin dari tenaga kesehatannya. Ini yang kemudian terjadi di wilayah Bangkalan. Ini bagaimana dokter melihatnya? Ya, ini kan sebetulnya sudah diprediksi ya, bahwa kerumunan, mudik, ke tempat wisata, kegiatan keagamaan yang membuat orang berinteraksi dengan sangat erat dan terus-menerus, itu adalah suatu situasi yang memungkinkan penularan akan terus terjadi. Belajar dong dari India. India juga kan kegiatan keagamaan kan, kerumunan segala macamnya. Itu sudah diprediksi dan saya kira sudah banyak narasi-narasi yang mengatakan jangan mudik, silaturahmi online saja, daring saja. Tetapi kan banyak yang tidak mengikuti itu. Ya, jadi inilah yang kita petik saat ini. Ini yang kita tuai saat ini, yang kejadiannya transmisi di luar dugaan terjadi sangat cepat dan banyak sekali. Dan saya juga merasa prihatin ya yang disampaikan oleh dokter tadi, mengatakan bahwa banyak pasien yang datang dan tidak lama kemudian meninggal. Nah, ini apakah karena terlambat dibawa ke rumah sakit? Jadi artinya masyarakat masih belum betul-betul sadar bahwa ini COVID loh yang memang kalau tidak diatasi segera akan mematikan, atau masih menganggap ini flu biasa gitu. Atau bisa jadi ini kan kita secara saintifik sudah mengatakan wacana sekarang banyak varian baru ya. Saya kira TV One juga sudah banyak bicara tentang varian baru. Selain sifat varian baru yang terutama yang varian of concern yang memang sudah ditemukan di Indonesia, bahwa sifatnya satu lebih mudah menular, tingkat transmisinya sangat tinggi. Kedua, ada kemungkinan berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit ya, dan ketiga terakhir menurunkan efektivitas dari vaksin. Nah, ini mesti dibuktikan. Jadi tentu harus dilakukan pemeriksaan genome sequencing, melihat apakah isolat dari yang diambil dari pasien-pasien ini menunjukkan ada mutasi dan cocok dengan varian baru atau tidak. Oke. Ya, kalau variannya bukan varian baru, maka dilakukan penyelidikan lagi. Jangan-jangan pasien datangnya terlambat. Oke. Nah, mungkin sebelum saya ke Pak Imam, mungkin saya ke Dokter Farhat terlebih dahulu. Sudah ada tidak indikasi mengenai mutasi virus baru? Mungkin gejalanya lebih parah, lebih cepat terpapar. Bagaimana, Dok? Sudah ada indikasi ke situ, Mbak. Jadi makanya kemarin kita melakukan tracing dari pihak dinas provinsi, juga sudah melakukan tracing. Ada kurang lebih 20 sampel yang CT value-nya di bawah 20. Jadi itu yang akan nanti kita lakukan genome sequencing. Mungkin hasilnya dalam beberapa hari ke depan akan diinformasikan oleh dinas provinsi mungkin. Ya, meskipun kita masih berbicara mengenai kemungkinan pemirsa, karena harus ada tes atau mungkin proses yang harus dilewati untuk kita bisa mengatakan secara positif bahwa ini adalah form mutasi virus baru. Tapi mungkin saya ke Pak Imam Prasojo. Pak Imam, sambil kita menunggu pasti dari pemerintah apakah ini mutasi virus baru ataupun lainnya. Ini menandakan bahwa kalau sudah begini, tidak boleh ada pun interaksi atau kerumunan, mungkin minimal pun tidak boleh karena ini virus makin menggila. Bagaimana Pak Imam? Ya, itu tentu pilihan yang nggak mudah ya, kalau sama sekali tidak boleh berkerumun. Karena ada faktor aktivitas yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan kepercayaan agama, dan itu tidak mudah memang. Tetapi dalam situasi seperti ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan, maka memang perlu ada upaya yang lebih serius. Tentu dukungan-dukungan ekonomi itu harus ditingkatkan. Jangan sampai orang tidak boleh berinteraksi, tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi, terus kemudian terjadi kelaparan misalnya. Jadi itu yang paling perlu mendapat perhatian.
Namun saya sedih ya melihat kejadian yang sekarang terjadi. Ini sudah begitu banyak sebelum Lebaran kita berupaya untuk mengingatkan, dan ternyata memang negeri ini ada ungkapan yang namanya learning the hard way. Kita tuh belajarnya dengan cara yang sulit ya, kalau dengan cara hanya memahami ya, mengetahui, memahami itu tidak cukup, tetapi harus mengalami, baru dia tahu, baru dia paham, baru dia menyadari bahwa ini betul-betul bahaya. Nah ini kan cara yang sangat learning the hard way tadi, dengan cara terjal, dengan cara sulit kita harus mengalami, nah baru percaya. Nah itu saya kira yang harusnya tidak perlu, kita harus menjalani itu. Nah sekarang sudah terjadi ya, dan ini harusnya membuka mata kepada semua orang yang selama ini berupaya untuk melakukan narasi yang selama ini menjadi counter narasi. Para ahli kesehatan, para ahli epidemiologi, ya para dokter sudah mengatakan bahwa ini harus ada upaya-upaya preventif, berkali-kali dikumandangkan. Tapi ada juga pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini adalah rekayasa, ini adalah hoax ya, ada yang tidak benar. Ada yang percaya tetapi anggap enteng. Nah, kalau sudah terjadi keluarganya tertular, anaknya tertular, terus bagaimana caranya? Nah, inilah yang saya pikir ke depan ya, kita mudah-mudahan lebih hati-hati dan tidak harus mengalami untuk percaya bahwa COVID itu ada dan penularan itu betul-betul terjadi. Oke, kalaulah tadi dikatakan oleh Dr. Farhad, Dr. Erlina dan juga Pak Imam, karena potensi mutasi virus baru ini bisa saja terjadi, itu artinya bahwa kerumunan-kerumunan sudah tidak ada boleh lagi. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu. Akhirnya masyarakat berkerumun. Seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.